sini ya. Rame-rame bankir bikin kredit fiktif untuk tekan NPL. Nah, inilah kredit fiktif ya, yang mungkin salah satunya dilakukan di Mayapada. Ya, dugaan saya itu mereka buat kredit fiktif untuk tekan NPL. Apa maksudnya? Jadi sekarang kalau dia non performing loan-nya 9% situ ya. Maka dia bikinlah kredit fiktif, sehingga kalau kredit fiktifnya naik, jumlah kreditnya naik, di situ yang baru, yang masih bisa bayar, persentase non performing loan-nya turun, teman-teman. Ya. Jadi ini akal-akalan banker, akal-akalan banker. Di sini, teman-teman, Bapak Prabowo dan timnya, yaitu si Sri Mulyani, harus benar-benar memeriksa nih satu persatu bank. Nggak bisa cuma terima laporan dari anak buah. Ya, itu yang saya sayangkan, kayaknya mereka cuma nunggu dari anak buahnya. Ada nggak laporan? Nggak bisa kayak begitu, teman-teman. Ya, karena rame-rame bankir bikin kredit fiktif. Ini bukan Alvin Lim yang ngomong ya. Ini yang ngomong CNBC, teman-teman. Ya, dibilang di sini, OJK menjabarkan hingga 30 Juni 2024 OJK menyelesaikan penanganan berkas perkara yang dinyatakan P21 127 perkara ya, terdiri dari 102 perkara tindak perbankan. Jadi ada kasus di perbankan ini 102 kasus, teman-teman, dan 20 perkara tindakan IKNB ya. IKNB itu institusi keuangan non-bank ya, dan 5 perkara tindak pasar modal. Hukuman pidana di atas 5 tahun dibilang di sini ya. Jadi mereka ini gemplang, teman-teman, gemplang. Ya. Terus apa gunanya OJK kalau gemplang didiemin ya? Mendingan di tutup aja ya OJK ya. Habis gimana? Banyak yang gemplang, dia diem aja di situ ya. Nah, yang berhutang itu, teman-teman ya, bukan cuma bank, bukan cuma perusahaan yang punya utang, tapi bahkan pemerintah Indonesia punya utang. Utang RI tembus di atas 8.000 triliun, 8.600 triliun, rasionya nyaris 40%. Wah, ini sadis, teman-teman. Ya. Kenapa sih Indonesia tuh utang terus kagak bayar? Ya, kenapa sih mereka nggak efisiensi? Kurangin pengeluaran, jangan cuma berharap naikin income dengan naikin pajak gitu loh. Kurangin pengeluaran, budgetnya dikurangin, yang nggak perlu-perlu tuh di-cut ya, karena kita sudah tahu persis bahwa sering sekali proyek-proyek pemerintah APBN ya, proyeknya itu di-markup, bisa kadang 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi kalau di-markup 2 kali lipat, 3 kali lipat, jadi sebenarnya tuh ya APBN kita itu cukup setengahnya aja, 40% atau 30%, teman-teman. Yang 70% ini bisa buat bayar hutang negara, bisa buat diinvestasikan ya. Ini, teman-teman, kenapa seperti itu ya? Kita sempat tahu Menteri Keuangan yang namanya Sri Mulyani ini sempat katanya mau diperiksa KPK, kabur waktu itu ya, masalah Senturi ya. Di zamannya siapa? Zamannya SBY sempat mau kabur, terus ketika berganti dengan Jokowi, akhirnya, teman-teman, diambil balik lagi, ditarik balik lagi. Sri Mulyani yang dulunya sempat kerja di IMF, teman-teman. Nah, saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya, saya di banking di Berkeley ya, di Amerika, perbankan. Ketika saya kerja di perbankan, saya tahu bahwa orang yang memberikan loan ke bank atau yang memberikan referensi loan itu dapat yang namanya referral fee, teman-teman ya. Apa tuh referral fee? Komisi. Saya berpikir ketika Indonesia ini ngambil utang banyak dari IMF ya, dari luar negeri, itu kan komisinya siapa yang ngambil? Apakah karena itulah makanya digenjot terus utang? Digenjot biar nggak bayar, karena supaya apa? Supaya dapat komisi terus-terusan. Komisinya tuh bisa 1-2%, teman-teman ya. Jadi berapa banyak uang tuh ya, oknum ya, oknum Kementerian Keuangan yang
bisa dapat komisi itu, terus bonus itu teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman lagi di situ ya. Dampak buruk dari ekonomi yang buruk sekarang ini ya. Kita melihat bahwa ini berita baru juga, CNBC juga, dolar naik tinggi teman-teman ya. Paling parah di Asia. Jadi dolar itu sekarang udah tembus di atas 16.300. Tahun depan bisa tembus di atas 17.000 atau 18.000 teman-teman. Terus fungsinya dolar naik apa? Nggak ada fungsinya kata orang misalnya. Kan kita nggak hidup di Amerika Pak. Salah. Emas, ya, minyak itu pricingnya tuh dalam US dollar. Ya, barang-barang ekspor banyak yang dari Amerika juga dimasukin ke Indonesia dalam US dollar. Jadi kalau US dollar naik, harga barangnya gimana? Naik, teman-teman. Jadi kalau harga barang naik, makin susah orang beli kan. Kalau gaji dia nggak naik, pengeluaran naik. Nah ini ya. Dan yang terakhir teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman ya, negara-negara RI, maju RI ini sudah merosot tajam dan sudah resmi resesi. Ya, ini berita ya. Jadi contoh kayak Australia itu udah resesi. Dan beberapa negara lain teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman ya. Actually, sebenarnya Indonesia pun juga sudah resesi teman-teman. Indonesia ini sekarang udah masuk dalam resesi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, Indonesia masuk ke dalam resesi karena ya teman-teman ya, kenapa Indonesia masuk dalam resesi? Karena sebenarnya tuh bisnis-bisnis di luaran itu udah pada tutup dan IHSG udah pada turun. Itu sudah kelihatan kalau turun 10% aja itu sudah resesi teman-teman. Dan kita tahu IHSG itu udah sampai turun sampai di bawah 7.000 ya. Turun tuh hampir 15%. Jadi itu sudah automatically resesi. Lalu kalau udah resesi gimana Pak? Nanti kan naik? Enggak, belum tentu ya. Karena ini situasinya makin parah, makin turun. Bukan hanya makin naik, bisa aja makin turun. Apa yang terjadi kalau makin turun dan berkelamaan? Itulah yang disebut dengan depresi teman-teman. Depression ya. Jadi kayak Amerika tuh ada yang namanya Great Depression atau depresi besar itu di tahun 1930 ya. Unemployment meningkat, terus juga harga barang meningkat di situ ya, pengangguran meningkat, teman-teman, makin sulit. Jadi saya melihat di sini teman-teman ya, mohon maaf ya, saya ahli keuangan, saya lulusan saya kuliah di Amerika teman-teman ya, S1 di Berkeley, S2-nya di Colorado Boulder di situ, perbankan. Jadi dikit banyak saya tahu tentang keuangan dan perbankan di situ. Apa yang saya lihat di sini di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin Anda pikir, oh biasa-biasa aja. Enggak. Saya kasih tahu Anda saat ini mungkin Sri Mulyani stres. Dia akan memikirkan bagaimana apa yang terjadi ke depannya nih, bagaimana nih. Ya kan? Karena kenapa teman-teman? Ya kan? Karena dia nggak memikirin apa yang terjadi sekarang. Tapi apa yang bisa terjadi di depannya itu sudah dia pikirkan. Ya. At least saya akan berpikir seperti itu kalau saya jadi Menteri Keuangan ya. Saya nggak tahu benar-benar dia khawatir masa depan nggak nih, tapi harusnya sih dia khawatir ya. Teman-teman, kalau terjadi depresi teman-teman ya, saya cuma kasihan siapa ya, sorry, orang-orang miskin teman-teman. Orang-orang miskin. Saya mengadakan tes teman-teman, maksudnya tuh tes pengen ngetes pasaran deh ya. Jadi saya tulis di medsos saya, di IG, kadang di YouTube ya, kasih uang bantuan langsung tunai. Nggak banyak-banyak, beberapa ratus ribu doang ya. Itu teman-teman, waduh, yang WA tuh puluhan, ratusan. Pak, minta dong, saya nggak bisa makan. Pak, minta duit dong, saya nggak bisa berobat. Pak, minta duit dong, anak saya sakit.
Pak minta duit dong, motor saya rusak. Pak minta duit dong, saya nggak bisa bayar uang sewa. Terancam jadi gelandangan. Banyak banget teman-teman ya. Berarti teman-teman saya melihat di situ aja. Sekarang aja orang yang kesulitan keuangan sudah banyak. Bagaimana nanti? Ya. Dan saya bukannya sombong teman-teman ya. Di saat mereka kesulitan keuangan, saya malah makin maju. Kenapa di situ? Karena saya memiliki yang namanya kecerdasan keuangan.